Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Elbasani dengan NPM 24100100054. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek. Pada video kali ini, saya akan membuat dan menjelaskan program Java dengan tema toko makanan dan tema toko minuman. Program ini mencakup 5 konsep utama OOP, yaitu yang pertama, kelas, objek, dan atribut. Dan untuk yang kedua, konstruktor, mutator, dan aksesor. Dan untuk yang ketiga, enkapsulasi. Yang keempat, entrance. Dan untuk yang kelima, polymorphis. Oke, teman-teman. Nah, di sini saya sudah dibilang sudah membuatkan 4 file Java, yaitu toko Java sebagai kelas utama yaitu parent class, toko makanan dan toko minuman sebagai child class, serta toko beraksi sebagai kelas main untuk menjalankan program Java. Baik, di sini langsung saja kita akan langsung ke NetBeans-nya. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk aplikasi NetBeans-nya ya. Nah, di sini saya sudah membuatkan 4 kelas seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, kita akan masuk ke toko kelas dulu ya, teman-teman di sini. Nah, pertama di sini kan ada publik kelas toko. Nah, kata publik di sini artinya kelas ini bisa diakses dari file Java manapun. Dan kata kunci kelas di sini adalah untuk membuat sebuah kelas di Java. Dan juga untuk toko adalah nama kelasnya. Nah, jadi kelas itu bisa kita bayangkan sebagai blueprint. Dari cetakan inilah nanti kita membuat banyak objek, teman-teman. Nah, selanjutnya ya. Nah, di sini kita menulis atribut dari kelas-kelas toko, teman-teman. Nah, atribut itu adalah data atau informasi yang kita miliki oleh sebuah kelas. Ibaratnya itu kayak sebuah toko nyata gitu. Nah, toko pasti mempunyai nama, alamat, dan nama pemilik tokonya. Nah, maka di sini saya telah membuat 3 atribut, yaitu nama toko, alamat, dan juga pemilik. Nah, ketiganya ini bertipekan string karena berisi teks ya, teman-teman. Nah, di sini perhatikan ya, kata kunci private di depan setiap atribut ini adalah konsep enkapsulasi, teman-teman, atau pembungkus data. Dengan menulis privat, berarti atribut-atribut ini tidak bisa diakses dari luar. Nah, tujuannya ini untuk melindungi data agar tidak bisa diubah gitu, teman-teman, sembarangan dari luar. Jadi aksesnya itu tuh ke data ini harus melalui metode khusus yang kita sediakan, yaitu getter dan setter. Nah, berikutnya di sini ada konstruktor, teman-teman. Nah, konstruktor itu adalah metode khusus yang namanya harus sama dengan nama kelasnya. Dalam hal ini nama kelas kita kan toko. Nah, jadi konstruktor ini otomatis dipanggil pertama kali ketika kita masuk membuat sebuah objek baru dari kelas ini, teman-teman. Fungsinya itu adalah untuk mengisi nilai awal dari atribut yang kita buat tadi. Nah, konstruktor kita ini menerima 3 parameter di sini, teman-teman, yaitu nama toko, alamat, dan pemilik. Nah, lalu di dalamnya juga kita tuliskan ya
3 atribut di sini. Nama toko, nama alamat, dan pemilik teman-teman. Nah, kata kunci dis di sini maksudnya merujuk ke atribut milik kelas ini sendiri, teman-teman. Nah, jadi dis nama toko artinya atribut nama toko yang ada di dalam kelas toko bukan parameter yang bisa diterima dari luar, teman-teman. Baik, selanjutnya di sini ada aksesor. Nah, atau yang bisa disebut juga ya dengan getter. Nah, ingat tadi atribut kita kan kita buatnya privat. Jadi tidak bisa langsung diakses dari luar, teman-teman. Inilah metode yang kita sediakan untuk membaca nilai dari atribut tersebut. Nah, kita membuat 3 getter sesuai jumlah atribut, teman-teman. Nah, yaitu kan di sini ada get nama toko, teman-teman, untuk membaca toko, get alamat untuk membaca alamat, dan get pemilik untuk membaca pemilik. Nah, perhatikan ya, di sini penamaian getter selalu diawali dengan get, teman-teman. Yang ini nih, get. Nah, dengan kata get ini adalah konversi atau aturan standar dari pemrograman Java, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke mutator atau bisa dibilang setter, teman-teman. Nah, kalau getter itu fungsinya untuk membaca nilai atribut, maka setter fungsinya untuk mengubah nilai atribut, teman-teman. Nah, kita di sini buat 3 setter ya, namanya set nama toko, set alamat, dan set pemilik. Nah, penamaan setter selalu diawali dengan kata set juga, teman-teman. Sedangkan untuk getter tadi diawali dengan get, teman-teman. Nah, ini juga merupakan standar konversi pemrograman Java ya, teman-teman. Nah, dengan adanya setter ini, teman-teman, data hanya bisa diubah melalui metode ini saja. Jadi tidak bisa diubah sembarangan langsung dari luar ya, teman-teman. Nah, ini adalah kegunakan enskapsulasi. Data lebih aman dan terproteksi, teman-teman. Nah, terakhir untuk di kelas toko ya. Di sini ada metode ya. Metode itu adalah perilaku atau fungsi yang dimiliki oleh sebuah kelas. Kalau atribut ini menyimpan data, maka metode menyimpan aksi atau perintah, teman-teman. Nah, metode pertama ini adalah tampil info. Nah, fungsinya untuk mencetak sebuah informasi, teman-teman, ke toko ke layar, yaitu nama toko, alamat, dan juga pemilik. Nah, untuk metode kedua di sini adalah jual produk, teman-teman. Nah, saat ini isinya masih mencetak kalimat umum, teman-teman, bahwa toko menjual berbagai produk. Nah, tapi nanti metode jual produk ini akan kita timpa atau kita override ya. Nih, akan kita override di kelas toko makanan dan toko minuman, teman-teman. Ya, dari kelas itu ya nanti ini kita bahas lanjut ke konsep polymersim nanti, teman-teman. Oke, untuk kelas toko di sini ya sudah selesai ya. Jadi kita akan langsung masuk ke bagian kedua, teman-teman, yaitu toko makanan. Nah, teman-teman. Nah, kelas ini adalah bisa dibilang itu child class ya, teman-teman, atau kelas turunan dari kelas yang tadi sudah kita buat, teman-teman. Nah, perhatikan ya, di sini kan penulisan kelasnya di sini berbeda. Kalau di kelas toko tadi cuma public class toko, sedangkan di sini ada externnya, teman-teman. Nah, ini nih, inilah yang membuat konsep inference atau bisa dibilang pewarisan, teman-teman. Nah, extend toko itu artinya kelas toko makanan ini mewarisi semua atribut dan metode yang ada di dalam kelas toko. Nah, jadi toko makanan secara otomatis nih sudah punya atribut nama toko, alamat, dan juga pemilik, teman-teman. Nah, jadi toko makanan
Nah, jadi bisa dibilang kita tidak usah nih menulis ulang seperti di kelas toko tadi ya, teman-teman. Nah, inilah keuntungan interrange. Kita bisa menggunakan kembali kode yang sudah ada sehingga lebih efisien, teman-teman. Oke, lanjut di sini untuk atributnya ya. Di sini ada konstruktor ya, walaupun toko makanan sudah mewarisi atribut dari toko ya, dari kelas toko, kita bisa menambahkan atribut baru nih, teman-teman. Nah, atribut baru yang khusus dimiliki toko makanan itu sendiri, teman-teman. Nah, di sini saya sudah tambahkan ya untuk atributnya, yaitu dari jenis makanan di sini, teman-teman. Nih, jenis makanan. Nah, jenis makanan ini menyimpan informasi jenis makanan yang kita jual nanti, teman-teman, dan masakan Sunda atau masakan Jawa ya, teman-teman. Oke, lanjut ke konstruktornya. Sebelum kita akan bahas ya, konstruktor ini menerima 4 parameter, yaitu nama toko, alamat pemilik, dan juga jenis makanan tadi, teman-teman. Nah, perhatikan ya di sini di baris pertama dalam konstruktor ada panggilan super nama toko, teman-teman. Nah, ini super nama toko, teman-teman. Nah, kata kunci super ini digunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas parent, teman-teman, yaitu kelas toko ya. Kelas utama tadi. Nah, jadi 3 data pertama yaitu nama toko, alamat, dan pemilik kita serahkan ke konstruktor toko untuk diproses di sana nanti, teman-teman. Nah, sedangkan jenis makanan ini kita tangani sendiri di konstruktor dari kelas toko makanan ini, teman-teman. Nah, lanjut kita akan membahas ke sini ya, karena nama jenis makanan juga kita buat privat. Nah, maka sini kita menggunakan getter dan juga setter ya, atau bisa dibilang asesor dan juga mutator, teman-teman. Nah, sama seperti sebelumnya juga. Sorry teman-teman, sama seperti sebelumnya juga get jenis makanan. Sedangkan nih sini setter itu set jenis makanan. Oke, untuk selanjutnya yaitu ini adalah bagian pentingnya nih teman-teman untuk konsep polymorphism. Nah, tadi di kelas toko sudah ada metode jual produk, teman-teman. Nah, di sini kita menulis metode jual produk lagi ya. Nah, di dalam kelas toko makanan. Nah, inilah yang disebut metode overriding, teman-teman. Yaitu menimpa metode yang sudah ada di parent class dengan versi yang lebih spesifik bisa dibilang. Nah, anotasi override di sini adalah metode penanda bahwa kita memang sengaja nih menimpa metode dari parent class. Ini membantu Java mengecek apakah penulisannya benar gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau metode jual produk ini di kelas toko mencetak teks utama, teks umum maksudnya. Nah, maka di toko makanan ini akan mencetak teks yang lebih spesifik, teman-teman, yaitu menyebut jenis makanan. Nah, terakhir untuk di kelas makanan di sini ada metode khusus toko makanan. Nah, di dalam kita memanggil tampil info tadi ya, teman-teman, yaitu metode yang sudah ada di kelas toko. Jadi kita tidak perlu menulis ulang kode untuk menampilkan nama toko, alamat, dan pemilik tadi, teman-teman. Nah, setelah itu kita tambahkan cetak nih di jenis makanan yang merupakan data khusus toko makanan. Ini juga contoh keuntungan interrange. Kita bisa menggunakan metode ini dari parent langsung tanpa menulis ulang, teman-teman. Nah, oke. Untuk kelas toko makanan saya rasa sudah cukup. Baik, jadi kita akan masuk ke kelas toko minuman, teman-teman. Nah, seperti yang dilihat ya di sini, di toko minuman Java juga menggunakan extend toko, artinya juga mewarisi semua yang ada di kelas toko, teman-teman. Nah, perbedaannya atribut tambahan adalah jenis minuman di sini, sedangkan tadi ya jenis makanan, teman-teman, atau jenis masakan ya bisa dibilang. Nah, konstruktornya
juga memanggil super di sini teman-teman untuk meneruskan data ke kelas toko. Dan metodenya di sini ya, metodenya nih juga menggunakan overriding teman-teman. Dengan versi khusus toko minuman ya, yaitu menyebutkan jenis minuman yang akan dijual teman-teman di sini. Nah, jadi konsep interrange dan polymersimnya berlaku di sini persis seperti toko minuman tadi teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita akan masuk ke bagian toko beraksi nih teman-teman. Di sini kelas terakhir kita ya. Kelas ini adalah kelas utama nih yang berisi metode main, yaitu titik awal program Java dijalankan. Di sinilah kita akan mempraktikkan semua konsep yang sudah kita buat dari 3 file tadi teman-teman. Nah, sebelumnya nih kita akan metode main nih dari penulisan public stripe point ini teman-teman ya adalah metode yang pertama dijalankan nih oleh toko beraksi ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini kan sudah terdapat ini objeknya teman-teman. Di sini objek dari toko makanan, dan di sini objek dari toko minuman ya. Nah, dan di sini menampilkan info dari ini teman-teman. Modelan yang ini, informasi makanan minuman. Nah, di sini ada demo mutator atau setternya juga ya, dan polymersimnya juga. Nah, mungkin segitu saja. Langsung saja kita jalankan filenya teman-teman. Kita running ya. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, di sini info toko ya. Nama tokonya yaitu Warung Nasi Sedap. Nih, untuk alamatnya di Jalan Merdeka nomor 10. Untuk pemilik makanannya itu Budi Santoso. Ini sering saya lihat di YouTube, dia sering masak-masak gitu guys. Jadi saya tulis saja pemiliknya dia dan jenis makanannya Sunda. Dan informasi toko minumannya di sini Bubble Tea Sugar, Jalan Kenangan 05, Siti Rahayu, dan di sini jenis minumnya bubble tea atau jus. Nah, nih mengubah alamat warung nasi kadap nih. Alamat barunya itu Jalan Pahlawan nomor 99 nih, warung nasi kadap menjual makanan jenis masakan Sunda nih, bubble tea segar, menjual minuman jenisnya bubble tea dan jas. Nah, di sini programnya selesai teman-teman. Ya, mungkin sekian dari saya ya. Salah hilap, mohon maaf. Saya Muhammad Al-Bahasani, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi